Nah, ya. Kayak Nabi Sulaiman gue. Nah, gimana Dokter Oki? Dokter Oki, gimana? Mana suaranya? Nah, udah bersuara. Lagi habis kentut ya? Udah. Dasar lo. Dokter Oki loh guys, yang tidak pernah mau pusing sama urusan orang. Dia sampai urusan gua aja nggak pernah. Dia sampai mengajak si Fadel. Dia sampai ngajak Fadel untuk ketemu ke rumahnya. Fadel, rumahnya Dokter Oki tuh padahal nggak pet friendly ya. Dia mau lo didatengin lo. Lu nyebut nama ya? Udah gue sebut juga. Fadel Baijah, keluarga Pembunuh. Dengerin saya. Bajide, dengerin saya. Ya. Saya tunggu laporan kamu binatang. Kamu tuh mukanya kayak monyet, kayak beruk, kayak Hanoman. Tuh gua kasih bahan tuh, lapor. Ñu nggak tahu ya, ñu nggak tahu gua. Keluarga Hanoman, ya laporin saya tunggu, mau dimanapun laporin saya. Nanti kita lihat, cak kamu atau saya yang masuk penjara. Tuh, karena lu sebut nama, gue geli lu sebut-sebut tahu itu. Udah kan udah terlanjur Niki. Gua kasih tahu ya. Kalau udah jelek, nggak ada banda, udah jelek mukanya ya, sifatnya juga jelek ya. Setidaknya lu jangan tolil ya. Aduh ya Allah, sampai bangun loh ini gara-gara si koala sialan ini nyebut-nyebut nama ya. Coba deh Dokter Oki, gimana sih menurut Dokter Oki? Orang udah dibilang tinggal pulang minta maaf sujud sampai 24 kali, terus 48 kali koprol, tinggal 72 kali ini berdiri sujud. Nah, bisa lah dimaafin, tapi klarifikasi pula ya udahlah, ditendang lah, nggak bakal bisa masuk lagi. Udah capek-capek. Padahal pintunya udah kebuka ya Dok ya, padahal ya. Ngasih emaknya 100 miliar supaya luluh hatinya, sudah luluh tuh kayak gitu kan. Buat klarifikasi udahlah, nggak bakalan diterima. Udah satu keluarga Nikita Mirzani Mawardi itu udah nolak sekarang, udah capek-capek. Udah dimaki-maki Nikita Mirzani. Iya, gue juga kena Dok, emang dokter doang. Udah dimaki-makinya, gue mah karena dokter tuh selalu meluluhkan kan, tapi kan ujung-ujungnya dokter lihat sendiri kan. Ya, benar, udah. Ya kan, kan dokter sendiri yang meluluhkan, ayolah Nik, iya dok. Tapi kan dokter lihat sendiri kan. Udah berkali-kali dia udah luluh, tapi yang terakhir nih udah emang kurang ajar. Klarifikasi pula, ngebelain itu pula. Harusnya diem aja udah ya, tinggal datang. Orang terakhir ini lu datang ke rumahku pastikan 1.000.000% diterima. Tapi udah klarifikasi ini, jangan harap lagi aku usahain. Malah perlu aku yang jadi donatur buat ngelaporin. Tahu nggak Dok? Tahu nggak Yolo? Yang mau ngelaporin dia itu banyak banget ya. Jadi kalau dia masuk laporan gua, terus masuk lagi laporan orang, mungkin laporan gua dia di penjara bisa 3 tahun lah, potong-potong remisi. Abis itu naik lagi laporan yang lain. Abis itu dia bisa meningsoy di dalam penjara asli. Nitip pasti. Iya. Nih ya. Nah, yang mau laporin dia tuh ada yang namanya Zack. Ya, terus saksi-saksi yang melihat video tersebut. Udah, kalau Zack ngelaporin tinggal udah besok masuk. Zack, kita friend ya Zack. Enggak, tapi gini loh, maksudnya kalau misalnya memang dia pinter ya, kuasa hukum ya terutama ya, ketika dia tahu ada seorang Dokter Oki yang mau membantu memediasi ya,
Tinggal bikin aja, ayo dok anterin aku bikin pembuktian kalau aku memang tidak hamidun, kalau aku itu tidak pernah kuret gitu ya. Gua kalau jadi dia ya, kalau jadi si pengacaranya tuh, gue pasti akan memanfaatkan posisinya Dokter Oki yang menawarkan diri untuk menjadi mediator. Tuh, ya makanya kalau pengacara tuh jangan barter exposure. Oh, aku udah nggak mau Cari lagi. pengacara yang Aku udah bagus. nggak mau lagi karena semenjak yang klarifikasi ini tambah pula konferensi pers ini nantangin. Oh, udah nggak aku nggak mau, aku keluar dari line. Nggak. I mean gini loh dok, I mean gini loh, sebelum klarifikasi Nggak ini usah kan balik ke rumah Nikita lagi, nggak usah pusing kepala. kan dokter kan udah dari, maksud aku begitu dokter minta nomor WA-nya ke aku terus aku kasih, kan dokter langsung approach dia. Aku tuh udah bilang ke Niki kalau seandainya nanti kan Niki waktu yang lagi marah-marah tuh, udah sama aku aja, tinggal sama aku. Niki aku izin, aku yang aja asuh dulu, aku masukin ke dokteran ya, udah di ACC sama Niki semuanya, bahkan sampai yang terakhir Niki udah mau nerima lagi, memang jahan. Ya dok, dia masuk ke dokteran yang ada maunya jadi pasien terus dok. Iya. Aku tuh udah mikir, oh ini anak aku sekolahin paket C aja, terus aku nanti coba masukin dia ke kedokteran, masukin swasta aja lah, kalau negeri nanti ini ribet masukin swasta. Udah kebayang nih aku mau masukin dia ke kedokteran kayak gitu. Udah, orang juga udah lupa lah dia nanti pasti berprestasi karena kan pintar ini anak ke gara-gara ini. Secara akademis pinter kok dia. Nah, lagian kalian tahu nggak sih sebetulnya mereka itu kan sebetulnya bukan ketemu ya, dikenalinya kan dari si keluarga Hanoman juga tuh yang di UK itu. Marsupilami itu kan, keluarga Marsupilami. Jadi yang ngejodohin itu adalah keluarganya Marsupilami itu kan, karena katanya masih saudara jauh lah, namanya orang-orang NTT itu kan biasanya saudara gitulah ya. Nah jadi ini selama dia di UK itu ya memang dikenalin sama keluarga Marsupilami, jadi pacaran secara online. Nah dulu itu anak kan suka live banyak yang kasih gift. Jadi setiap dia punya uang dari hasil gift itu ya, si keluarga Hanoman ini ya, si keluarga Hanoman ini tuh selalu minta hadiah dari sepatu, minta dikirimin. Jadi dia tuh pernah ngirimin beberapa kali dari UK ke Indonesia. Katanya dia punya saudara di sana, nanti barang-barangnya dikirimin ke Jakarta. Makanya gue pun bingung gitu ya. Ini anak Awas aja itu tas Hermes dijual dikasihin ke cowok itu duitnya. Awas aja. Ini anak ini nurunin siapa? Karena kalau dia nurunin gua itu kan seleranya. Maknya juga ini royal ke cowok. Iya, tapi maksudnya selera laki-lakinya itu loh, Dok. Ngerti Nggak, nggak? Iki, tapi kita nggak bisa pungkiri dia itu royal sama lekong kayak lu, cuma bedanya lu duit sendiri, nah dia ya begitu kan. Iya, maksud gua nggak ada masalah lu mau royal atau apa, tapi ketika lu udah bisa menghasilkan uang sendiri, ketika kehidupannya sudah stabil. Ini kan belum ada yang stabil. Iya. Ada aja. Nah, ini si Dokter Oki itu dari pertengahan Agustus itu sudah coba approach si Loli ini. Tapi tahu nggak kalian, itu udah ngajak ngomong baik-baik, udah ngajak berdua doang loh. Berdua doang Dokter Oki ngajak ketemu. Tapi tahu nggak apa? Di blok. Oh iya. Gila, Di blok. ada yang berani ngeblok WA Terus aku. si Fadel itu notice ada DM dari Dokter Oki. Notice loh, tapi emang itu anak gak ada sopan santun, ngebales ke apa ke. Sudah dibales. Oh, udah dibales. Bilang apa, Dok? Iya Spill, Dok. om, iya om, nanti aku capture aja, aku kirim. Iya om. Iya. Om. Ya bener lah, om lah. Om. Secepat. Fadel. Info dukun dong, bro. Kayaknya mantep banget nih dukunnya Gua Fadel. rasa itu keluarganya si Fadel itu kayaknya keluarga dukun dukun santet deh. Gue rasa. Tapi sama aku, kalau cowok itu sopan. Walaupun aku jadi om, sopan dia jawabnya. Nanti aku capture.
Oh tapi udah balas ya? Balas, gara-gara kan udah viral itu chat aku ke dia. Nanti naik. Oh tapi setelah viral dulu, Iya, Setelah itu viral kan dulu karena, baru itu kan dibalas. karena tadi di wawancara ditanya, gimana DM-nya Dokter Oki gitu kan. Baru dibalesnya. Curiga deh itu wartawan suruhan aku deh. Iya. Gue juga tadi ada nitip sama wartawan. Ya Allah. Katanya video yang gue kirim katanya muter-muter nggak ada tanggalnya itu dari tetangga lu Fadel, tetangganya Loli ya, itu tetangga pada keberisikan. Kalau kalian berantem bisa nggak kalau misalnya berantem tuh modenya mute bisa? Loli mendingan lu tuh ya pacaran sama si Limbat. Kalau berantem palingan cuma gimbal juga kok Limbat. Jangan salah, Limbat bisa ngomong, enak aja lo. Ya, tapi kan dia kan setidaknya kan kalau misalnya berantem argumen paling cuma nggak pakai mukul. Kalau sama Limbat lu malah nanti kena ilmu dalam. Jadi kan siapa tahu pokoknya diem tau muntah darah gitu loh. Iya makanya. Ini kan muntah paku gitu. Daripada sama padahal bentar-bentar lu biru-biru, sebentar lu bilangnya itu dipukulin gara-gara ketahuan selingkuh, bentar lagi lu bilang lagi itu kepentok sih begitu, memarah nyebar. Dokter, tapi emang bodoh ya. Besoknya klarifikasi itu kan sakit hatiku. Apa gimana dok? Udah capek-capek ngeditin video emak sama anak bersama dari kecil, video berpelukan. Besoknya klarifikasi. Capek kata Dokter Oki, capek. Udahlah Dokter Oki tuh ya, gue lihat tuh ya bikin video. Yang buat video itu suruh tim, ini edit sendiri. Iya, dia Dokter Oki tuh udah berusaha bikin apa ya biar dia tersentuh, malah bikin klarifikasi belain si keluarganya si Fadel. Maksud gue di sini tuh yang sentral itu keluarga lu Loli, ya. Bukan ya si mungkin bukan itu anak mungkin lupa kali, itu anak mungkin lahirnya udah umur 16 kali, dia nggak tahu dalam kandungan sampai umur 16 tahun itu yang ngerawat siapa, yang membiayai siapa, yang memberikan kasih sayang siapa, lupa dia, mungkin kebanyakan kejedot sama si Fadel Hanoman itu kali, semuka beruk. Mungkin gua rasa ini udah gagal otak, say. Dok, kalau misalnya nih memar menyebar itu mungkin nggak disebabkan oleh misalnya kayak kepentok pintu atau kepentok meja? Dokter udah tahu kan memarnya kan? Iya udah tahu, itu dipukul kayak gitu. Tuh. Dan ini baru yang bagian resapan darahnya itu menyebar. Bagi yang nonton kita disclaimer dulu nih supaya netral, kita nggak ngebahas tentang anak itu, kita ngomongin tentang ilmu. Kalau seseorang telah melakukan aborsong itu mau gimana pun di USG pasti akan tetap kelihatan jika ada dinding rahimnya itu seperti apa, ataupun masih basah awan masih basah atau enggak, dan lain-lain. Jadi tidak mungkin bisa tertutupi. Terus juga selaput ininya, kalau udah hilang mahkotanya juga tetap ketahuan. Jadi mau gimana pun kalau mereka tutupin tetap akan ketahuan seperti itu. Jadi malah bisa kena pemberitaan kebohongan publik ataupun kebohongan kalau seandainya mereka paling udah buat klarifikasi seperti itu. Kalau seandainya yang mereka buat kebohongan itu ada berita itu bohong, jadi nggak ada ceritanya. Dokter harusnya semua dokter spesialis obgyn mau dimanapun tidak mungkin memalsukan hasil dari USG-nya. Tapi kalau mau maka dari itu udah di RSCM aja, rumah sakit pemerintah yang integritasnya kan terbilang nomor 1 lah untuk rumah sakit pemerintah tuh di RSCM. Kalau seandainya ngerasa dibilangnya dulu nanti udah hasilnya ataupun apa, udah pilih aja RSCM kayak gitu yang integritasnya rumah sakit pemerintah tuh. Iya, dia kan alasannya waktu itu tidak mau diantar periksa atau periksa sama kita karena dia takut datanya dirubah. Ya namanya data pasien itu adalah privacy dan confidential.
Jadi tidak sembarangan, bahkan dokter pun juga tidak bisa seenaknya merubah gitu loh. Gue kalau jadi lu Loli ya, ada dokter Oki yang segitu baiknya, gue akan ajak dokter Oki, ayo om, temenin aku untuk periksa sebagai bukti bahwa aku tidak. Udah nambah anak perempuan, ku ajakin ini dulu nyalon, ku ajakin ini treatment, ajakin beli baju, shopping, sudah itu udah bagusan bentuknya lagi, baru ketemu ini sama emaknya, biar emaknya keinget muka anaknya yang dulu. Sekarang nggak berbentuk udah. Enggak, lagian gini aja ya, anak broken home itu banyak banget di Indonesia, tak terhitung. Tapi tapi banyak juga anak broken home yang tahu orang tuanya single parent. Dia lebih mentingin pendidikan dibanding kehidupan yang bebas. Tuh lihat sekarang begitu tampilannya. Lihat, dokter Oki udah mau belanjain lu Loli. Yolo dengerin nih buat semua ya, buat semua nih yang nonton, saya kasih tahu ya. Walaupun anak-anak saya itu kurang kasih sayang, bahkan dibesarkan tidak dengan sosok seorang ayah, tapi insya Allah kasih sayangnya tidak pernah kurang kayak keluarga yang normal ya. Banyak banget keluarga broken home tapi anak-anaknya memilih pendidikan paling utama dibanding kehidupan yang bebas. Karena di keluarga gua atau di keluarga-keluarga yang lain, kalau keluarga gua, bokap gua apalagi selalu bilang, "Nak, kalau kamu mau bebas, ketika kamu sudah mengerti tentang isi di dunia ini, dan ketika umur kamu sudah pas, kamu boleh menentukan hidup kamu mau dibawa kemana. Dan kalau kamu sudah bisa menghasilkan uang, tapi kamu harus selesaikan dulu pendidikan. Kalau saja itu anak mau sabar sedikit, 2 tahun lagi, dia masuk universitas, dia bisa pilih universitas mana aja. Di situ dia mau badung, dia mau nakal sesuai usianya, dan pasti lingkungannya juga bagus. Kenapa? Karena pasti lingkungannya nggak ada orang Indonesia. Yolo, Dokter Oki, di UK itu, sepinter apapun anak-anak, tidak ada yang namanya beasiswa gratis. Semua pakai uang. Dan tidak bisa kayak kita di Indonesia nih, gue males masuk kampus, lu kerjain ya ulangan gue. Gak bisa, di luar negeri gak bisa gitu. Gak bisa titip absen, gak bisa suruh orang kerjain tugas. Jadi anak-anak yang udah di luar negeri itu udah pasti pinter. Karena dia pasti sekolah, belajar aja kerjaannya. Dan gue tuh nggak ngerti sama otak ini anak tuh didokterin apa sama orang sampai akhirnya dia membelot sebebas ini, bahkan bebasnya sudah keluar jalur. Kalau misalkan dia bebas-bebas, misalkan gini, iya aku dikekang, oke mau bebas. Kayak gimana sih contoh mau bebas aja? Mungkin dia tidak tahu kehidupan luar. Kayak dia biasanya jadi kan, anak aku lebih terkekang deh kayaknya. Direnangin lu tiap hari, tahu Loli? Direnangin lu tiap hari. Maksud gue gini loh, kalau dia mau bebaslah sewajarnya. Kayak cuman misalkan dia kan gak pernah nongkrong sama temen-temennya, pergilah nongkrong sama temen-temennya. Misalkan dia gak pernah ke klub, pergilah ke klub kalau mau tahu. Dia mau minum, silakan minum. Tapi jangan sampai kebablasan, jangan sampai hilangin mahkota yang selama ini dijaga betul oleh ibunya gitu loh. Dan ibunya itu selalu mentingin apalagi kan apalagi pas di UK itu ada video dia mabuk. Ih, sumpah itu gua nggak habis pikir sih dia pergi sama siapa. Lu tahu ya, dan dibiarkan loh. Itu. Ini karena kita bertiga aja ya, karena kita bertiga dan ini sudah jadi konsumsi publik ya. Jadi gue bilangin aja ya. Semenjak itu anak sudah tidak ada di genggaman gue, lihat dari cara dia berpakaian, ya, itu udah bukan anak Nikita Mirzani lagi, karena anak Nikita Mirzani nggak mungkin senorak itu pakaiannya. Dia pakai dress taplak meja, dress hordeng yang kayak begitu, warna-warni compang-camping. Kalau dibilang malu, gue malu banget karena emaknya aja stylish banget gitu loh. Dan kalau sama gue tuh semua orang itu gue liatin dari head to toe, dari pala sampai ujung jempol. Gue nggak ngerti. Cara aja diurusin apalagi anak kan? Iya. Jadi aku tuh nggak ngerti sebetulnya dok. Yang dia minta kebebasan itu kebebasan seperti apa? Nggak ngerti. Gitu loh. Ya mungkin sama lu sampai sekarang tuh satu keluarga tuh bingung karena kalau dia bilang dikekang, ya memang dikekang. Jangankan dia, semua anak-anak
semua anak-anak gua yang masih tinggal di rumah gua harus ikutin peraturan gua. Setuju itu. Aku sangat setuju Tidak mau ikutin 1.000.000%. peraturan gua, silakan hengkang. Yang penting saya sebagai orang tua sudah melakukan kewajiban saya sebagai ibu. Selesai. Kalau anaknya udah keluar jalur, untuk apa kita genggam lagi? Biar aja sadar dengan sendirinya. Lucu banget gitu, lu udah bikin kesalahan, udah bikin malu, tiba-tiba main terima-terima, oh nggak bisa begitu. Tuh, Dulu, kalau aku dalam aja kehidupan dulu ya, pola Dok. aku seperti Nikita Willy aja tetap melakukan itu kok kayak Nikita Mirzani. Dok, zaman dulu kalau aku mau ngikutin aturan orang tua zaman dulu, aku tuh bukan lagi digaplok pakai tangan, tapi pakai sapu lidi, sapu ijuk, Sama pakai ini apa? Sapu gesper. ijuk itu yang tongkat Iya. sapu itu bener. gesper, Aku bukan juga. gespernya, Doang tapi benar. kepala gesper yang pernah kena kepala. Aku bolos kena aja dada. dilindes loh pakai bulldozer. Ya kan? Sama. Nah, anak zaman sekarang itu nggak bisa dipukul, Dok. Beda asuhannya sama anak-anak zaman dulu, termasuk aku sama dokter mungkin ya, atau Yolo mungkin nggak tahu ya, lo disiksa apa enggak sama orang tua lu dulu. Tapi kalau gue pernah disiksa sama orang tua gue, tapi bukan disiksa ya, kayak lu nggak dapat Disiksa kasih pelajaran. ya, kamu nggak dapat ranking Ki, oh kamu kena pukul. Jadi rata-rata anak-anaknya bokap dan nyokap itu semua ada rankingnya gitu. Tapi memang ternyata setelah dipikir-pikir, oh bener juga ya. Jadi dari dulu bokap keras ya, karena jadinya ya jadi sekarang nih kita Mirzani. Mungkin kalau bokap mendidik gue kelemar-kelemar, ya gue jadi kelemar-kelemar sekarang. Gini loh, kalau Gen Z, ini kan si Loli kan termasuk Gen Z ya. Mungkin dia mikirnya tuh kalau misalnya dikekang, wah gue tidak punya kebebasan untuk berbicara. Bukan itu Loli maksudnya. Easy, cuy. Dia Bukan itu. Kalau ada Z, kalau bisa nggak selain Z itu? Gen Z. Gen Z, Gen Z, Gen Halilintar. Aduh. Aduh ya Allah. Kalau sekarang tuh Bercanda ya apa? anak dipukul, padahal itu karena kesalahan dibilang penyiksaan. Beda penyiksaan sama dikasih pelajaran tuh beda. Kalau penyiksaan tuh yang ada di TV-TV, anak disiksa, dikekep sampai meningsoy. Nah itu namanya penyiksaan. Kan kalau sekarang, waktu itu kan netizen awal-awal keluar gosip ini, oh dasar lu kasar sama anak. Gue mau kasar sama anak pun itu anak gue, selama anak gue tidak merasa nggak mengalami luka-luka atau apapun itu ya itu anak gue mau siksa, gue mau apa itu urusan gue, karena gue yang membesarkan. Ya, orang tua punya pola asuh sendiri. Iya, makanya Dan dipikir tidak enak jadi mungkin orang ada tua. orang tua yang pengen ngebonsai anaknya sendiri. Nggak mungkin. Itulah kadang gue suka bingung, kayak netizen gampang banget digiring opini. Nanti sebentar pada ke aku dok, nanti sebentar aku dibully, nanti ada lagi Makanya apa aku ikut turun dibully. tangan, kasihan banget, udah sebaik mungkin malah disalah-salahin. Gitu. Tapi bener loh Dokter Oki, aku takjub banget loh. Udah sebaik itu ya, udah mau ngebujukin dia ngebujukin dua pihak loh, ngebujukin si Niki sama si Loli, sampai ke si Fadel juga berhasil. dibujukin. Aku tuh sudah berhasil membujuk Nikita Mirzani. Si Niki udah mulai melunak. Tapi Diam kok, Niki. semenjak Nggak usah- yang 2 nggak usah hari ini. lalu, dia klarifikasi, enggak lah. Nah, capek. Udah mulai melunak dia. Aku sedih dok, mataku masih bengkak, aku habis nangis. Lu juga kan bilang sama gue, Yolo, gue nangis sampai jam 5 pagi. Berarti kan itu ada pintu hati Ya, lu yang terketuk. karena- Ketutup lagi. Bukan, karena biar gimana pun, ya kan biar begini-begini kan seorang ibu, ya kan. Ini juga masih Catet, manusiawi. Ini masih manusia. Jadi wajar kalau nangis, sedih pasti, kecewa iya karena dari kecil dirawat, diberikan kasih sayang, segala macam apapun kebutuhannya yang dia minta dari mulutnya selalu ada, nggak mungkin nggak pernah ada. Belum pernah satupun permintaan itu anak yang gua tolak. Belum pernah ada satupun. Dan asal kalian tahu, semua ekstrakurikuler yang anak-anak gue pilih itu bukan paksaan dari orang tuanya, tapi itu permintaan dia sendiri. Gue tidak pernah memaksa anak-anak gue untuk mengerjakan sesuatu yang dia tidak suka. Dan bukan ekskul murah ya. Dan bukan ekskul murah. Jadi kalau ada yang mau katanya, ada yang mau ngasuh anak gue, kalian lihat dulu keadaan rumah kalian ya. Karena ngasuh anak gue itu, Oh, pertama itu makannya, ini Adora ya. iya makannya banyak.
ya, vitaminnya juga, ekstrakurikulernya satu anak itu per 1 minggu itu 3.200.000 per 1 minggu. 1 minggu ya. 1 minggu itu ekskulnya satu anak itu ada 5 kali 3 juta berapa tadi? 500 kaliin 3. Nah kalau panahan itu per 2 minggu sekali itu 8.500.000 karena anak-anak gue itu panahannya sama atlet dari TNI yang ada di Cilandak. Busurnya harganya 150 juta. Semua. Jadi kalau ada yang mau ngasuh anak gua, mendingan kalian asuh anak yang jelas-jelas ada di panti asuhan saja, yang memang butuh sekali perhatian, butuh kasih sayang. Itu anak nggak kurang kasih sayang kok, gue bisa jamin. Iya, kemarin itu kan sempat ada yang mau ngasuh dia, ya kan? Terus gue bilang jangan lupa sekalian bayar utangnya, gitu loh. Terus dia bilang katanya mau, oh, ya udah gue bayarin, uang bisa dicari. Ntar gue jual tuh mobil gue. Ibu, bukan punten ya, kalau misalnya kudu jual mobil dulu buat bayarin utang Loli. Ntar dulu deh, bener. Ntar dulu, diurungkan dulu niatnya. Enggak gini. Kalau dia mau jual mobil pun nggak akan cukup, ya. Itu, aduh gimana ya? Gue bukannya mau merendahkan orang ya, tapi gue tahu. Kayaknya aku deh yang bisa nanggung dia dan ngasih. Tapi aku dicampakkan nih. Karena kayaknya kalau jangan dia nggak mampu deh. Nggak, aku kasih tahu ya buat netizen semua, nggak usah ngasuh, nggak usah kasihan sama itu anak. Kenapa? Karena itu anak bukan dilahirkan dari keluarga yang melarat, ya. Bukan. Itu anak bukan dilahirkan dari keluarga yang melarat, tidak pernah terlantarkan. Jadi nggak usah repot-repot kasihan. Kasihan aja sama diri kalian sendiri. Bagaimana kehidupan kalian? Ya token bunyi nggak, dapur ngebul nggak, anak sekolah udah dibayar belum, pampersnya bagaimana? Coba pikirin situ, jangan aduh kasihannya ini anak butuh perhatian. Itu anak tidak kurang perhatian 1 sen pun, tidak ada. Tidak ada, banyak sekali perhatian, banyak sekali orang yang sayang sama dia, termasuk Dokter Oki. Sudah 5. Kita kenal, kenal sama Dokter Oki kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Dia pun sayang sekali sama semua anak-anak aku. Jadi dia tuh tidak kurang kasih sayang, semua sayang. Karena aku tahu banget sedetail-detailnya, makanya ini aku akan bicara. Dokter Oki. Dan pertama kali Dokter Oki menceritakan ini, suaranya tuh sampai bergetar, tahu guys? Iya, karena kesel dan sedih aja gitu. Sedihnya gimana dok? Ya, sedih banget aku masa udah capek-capek, udah aku sampai dimaki-maki, udah dimarah-marahin, tetap aku bersiteguh. Dan akhirnya luluh 1.000.000% pasti luluh. Si anak ini udahlah. Aku. Pakai klarifikasi. Sampai emaknya ini ngomong, itu udah aku kirim ke Yolo. Kalau si anak itu kemarin masih seandainya yang diduga itu salah, aku bahasa hukum banget, diduga itu memang berisi, kalau pulang itu bahkan diterima itu anak itu, karena si Niki ini kan sangat menghargai banget namanya kehidupan. Iya. Itu kan nggak salah ya yang diisinya itu gitu. Nih, anjay, Niki ngurus cucu. Aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu ya, itu anak tuh punya asuransi pendidikan. Ya, itu sebentar lagi cair, kurang lebih 1 tahun lagi cair. Asuransi pendidikannya dia itu cair 8 miliar. Lumayan, aku check out Shopee terus tiap hari. Waduh, nanti gue facial kromosom mulu nih, kromosom facial mulu gue di bening. Terus minta buatin perusahaan. Terus dia punya asuransi jiwa, yang akhirnya asuransi jiwa ditutup, ya karena sudah nggak mau lagi aku membayar cuma-cuma. Terus belum lagi warisan dari ibunya, 1 anak itu kalau aku tewas ya, nggak tahu umur kan nggak ada yang tahu ya. Itu mobilnya lebih banyak kan mobil emaknya daripada mobil Dokter Oki. Oke, rumah emaknya yang baru ini udah segede-gede gaban itu, tanahnya di mana-mana, usahanya banyak, vilanya banyak, mungkin udah sampai bingung anaknya harta emaknya di mana. Itu nggak diterima ya sama sekali. Tuhan otaknya. Ya, ini saksi nih, ada Yolo, ada Dokter Oki, ada netizen dengar ya. Nanti kalau saya tewas saya nggak tahu, namanya umur kita nggak ada yang tahu. Dokter Oki ingat ya, bahwa tidak ada 1 sen pun warisan yang jatuh ke anak itu. Biar anak itu usaha sendiri dengan jeripayahnya sendiri. Jadi semua sudah
kasih ke adik-adiknya dan ke adikku si Lintang. Udah selesai. Harusnya kalau dia bertahan, padahal tinggal tunggu 2 tahun aja dia bertahan. Wah, hidupnya enak banget itu. Gila ya, padahal si Niki tuh udah sesettle itu ya dok ya buat anak ini ya. Benar. Gila ya. Nah, dia udah sesettle itu dikatain sama anaknya, dikatain sama netizen. Ler. Dikatain enjong. Iya. Dikatain manusia plastik. Gue kasih tahu ya, yang lahir dari rahimnya Nikita Mirzani kan kurang ajar. Iya makanya nih dikasih tahu ya, badanku tuh nggak plastik semua. Yang plastik, yang lagian nggak ada operasi plastik tuh, ditempel plastik tuh nggak ada. Yang dioperasi tuh didiriin itu cuma pendek kadi, hidung, kelopak mata, sama tambah lemak di jidat. Pantatku masih asli, semua masih asli gitu. Dan nggak usah dipungkiri, cewek kalau punya duit juga pasti mau mempercantik diri ya Loli. Pastilah. Ngerti lo? Pastilah. Semua orang pasti mau mempercantik diri, apalagi kalau sudah punya uang yang cukup. Ya aku aja mikir kemarin kalau si anak itu ngikut aku, nurut sama aku tawarin mau operasi hidung nggak gitu. Jangan dok, operasi zebra aja. Jangan, operasi zebra aja. Jangan operasi lilin. Aku udah mikir kan, kalau Jangan. anak ini buat cantik karena nanti aku Jangan. Kalau nggak operasi ketupat, operasi zebra, polisi itu yang ngurus ntar. Yolo lu bisa diam nggak dulu Yolo? Biar operasi hidung kayak gitu. Itu tapi rupanya kayak gitu, kayaknya operasi otak deh kayaknya. Dikata operasi zebra dok. ya. Pokoknya jangan deh lagi-lagi sangkut pautin aku ke cerita-cerita mereka. Sudah cukup, sudah. Spill tipis aja nggak apa-apa Yolo. Kalau Niki marah bilang aja ke aku. Kita tetap Ngagetin dok, kadang-kadang dok tahu-tahu telepon marah-marah, kan bukan gue yang bikin kita nyangkutin Niki itu untuk ngebela dia. Kaget banget. Ya Allah, lu bilangin ini sampai ada nama gue kesebut di situ, gue laporin. Ih, emang gue yang bikin press conference. Ntar aku blokir dulu, kalian jangan matiin. Iya, blokir deh dok. Si Bem mana? Suruh Bem yang live. Ya pokoknya kayak gitu ya, yang nonton nih sekali doang nih gue bakal ngomong begini, gue nggak akan ngomong yang kedua, yang ketiga enggak, sekali aja nih ya. Dari kemarin kan nanya terus ya, ini udah gue jelasin semuanya ya. Jadi pertama nggak usah kasihan sama anak orang kaya ya, tuh anak orang kaya, bukan anak orang sulit, bukan anak orang susah. Insya Allah ya, dia itu kalau masih sama gua sampai umur 30 tahun masih terjamin hidupnya sama gua. Tabungannya dia tuh bukan 100-200 juta guys. Yolo. Tak dulu. Ya udah lu ngomong bentar, gue udah mau ambil gambar dulu. Ngomong. Iya, tabungan dia tuh bukan 100-200 juta guys. Sama kalian tabungan dia tuh paling banyak ya, karena dia anak satu-satunya perempuan. Jadi dari dulu tuh sudah diperhitungkan semua ya, biaya pendidikannya, biaya nanti ketika dia sudah dewasa, karena harus dikasih bekal ya kan. Karena kan kalau perempuan nanti menikah pasti dibawa sama laki-laki. Gue nggak mau anak gue susah, nanti ikut laki, nanti dia diapa-apain atau lakinya gimana-gimana. Tapi ya gue berharap sih jangan laki yang mukanya kayak Beruk, yang kayak Hanoman ya. Karena ya kalau mau hidup yang sejahtera ya harus cari pasangan yang sejahtera. Kalau mau ikutin hidup kayak gaya kayak miminya, kayak ibunya ini ya yang dimaki-maki, ya harus tunjukin bahwa dia bisa berdiri di kakinya sendiri gitu. Tapi kalau awalannya aja udah begini parahnya, gua sih bukannya mau bikin down atau gimana. Gua 1000%, 1.000.000% yakin itu anak tidak akan jadi sukses. Tapi Niki, sampai terakhir pun lu masih doain dia ya Niki ya? Oh, terakhir doa gua itu kalau nggak salah 2 minggu lalu. Gua aja masih ingat doa gua terakhir. Yang lu nangis itu kan? Ya. Nangis sampai pagi. Ya. Tapi lu ada, nih kita fair-fairan lah. Lu ada pesan terakhir nggak nih kalau misalnya istilahnya kalau dia masih mau dengerin? Terakhir, dengar ya. Ini karena ya udah jadi balik lagi, ini sudah jadi konsumsi publik ya. Pesan terakhir, semua
orang tua dan anak pasti ada clash-nya, pasti ada ributnya. Nggak ada orang tua sama anak itu jalannya mulus tuh. Gua rasa selama gue 38 hidup ya, 38 tahun hidup, gue belum pernah dengar tuh yang namanya ibu sama anak tuh nggak ada yang berantem, belum pernah. Senyaman-nyamannya di dalam keluarga pasti ada yang ribut, nggak mungkin nggak. Ya, pesan gue, kalau lu mau membuktikan bahwa lu bisa hidup sukses dan settle untuk di kemudian hari, ya harus dirubah dari sekarang. Pertama apa? Jauhin orang-orang yang kayak si Fadel ini, keluarga pembonsai. Itu Fadel itu keluarga pembunuh loh. Bisa dicek di Google. Jadi omnya dia itu ngebunuh keluarga plus anak kecil. Kalau nggak salah dihukumnya seumur hidup. Maksudnya gua tuh juga tidak bisa bilang bahwa apa ya, harus kata-katanya harus sederhana ya. Maksudnya ya siapa aja boleh deket gitu kan, tapi kalau untuk dijadiin pasangan atau apa, emaknya aja yang udah selektif aja masih ditipu sama laki, padahal mukanya nggak ada yang kayak Hanoman atau kayak Beruk ya kan. Tapi masih ditipu gitu kan, apalagi yang kayak Hanoman gitu, yang kayak Beruk gitu ya kan. Setidaknya kita juga harus bisa selektif untuk memilih pasangan, even though nantinya kedepannya tidak lancar, tidak mulus, ya sudah nggak apa-apa, tapi harus dilihat background keluarganya. Alhamdulillah background keluarga gue mungkin yang hancur gue doang pernah masuk penjara. Selebihnya keluarga gue itu rata-rata berpendidikan tinggi, bahkan gue punya tante yang dia profesor sekarang. Dan dia sekarang sudah profesor, sekarang dia udah punya apotik di daerah Bogor, ya kan. Kalau dari keluarga gue selalu mentingin satu, pendidikan. Biar bagaimanapun pendidikan itu penting. Untuk apa sih pendidikan itu penting? Ya untuk bekal diri sendiri, bukan untuk orang lain, untuk bekal diri sendiri. Makanya kenapa keluarga gue itu selalu, mungkin di keluarga gue yang nggak ada S1-nya itu gue. Karena gue waktu D3 itu nggak lulus, karena gue memilih jalan gue, karena gue mau kayak gini, gue pun pernah clash sama orang tua gue ya, dan gue membuktikan sama orang tua gue bahwa gue bisa sukses lebih dari kalian, atau lebih dari siapapun, dan akhirnya gue buktikan. Sekarang gue sukses, menurut gue sudah sukses menurut gue. Tapi kalau menurut orang lain gue belum sukses, ya itu menurut orang lain, kita kan nggak bisa tutup mulut orang satu-satu, ya kan. Jadi kalau mau deket sama orang, kita harus lihat apanya ya, bebet bibit bobot, bebet bibit bobotnya itu penting. Kenapa? Karena itu untuk berkelanjutan ke depannya. Kalau dari backgroundnya saja sudah tidak baik, ya kan, biar bagaimanapun misal omnya dia yang membunuh gitu kan, tapi kan itu darahnya, maksudnya keluarganya gitu kan, otomatis kan pasti pertama, oh orang-orang ini keras berarti. Ya buktinya itu anak digebugin, ya kan, digebukin, diancam, dipaksa, dijadikan sapi perah, ya kan. Tapi menurut lo ini dia di bawah tekanan nggak sih? Kalau menurut gua, Yolo, gua ini kan detektif ya. Jadi gue sudah pegang semua bukti-bukti yang ada. Gua ini kalau walaupun mulut gua ini bilang, oh ya, saya tidak mau terima anak itu lagi. Tapi gue masih punya hak untuk mengecek apapun yang terjadi. Ya, kalau ditanya, ya gue memang nggak mau terima dia lagi. Kenapa? Karena sudah banyak sekali kebohongan-kebohongan, udah bikin gemparnya luar biasa gitu kan. Indonesia loh. Keluarga gue yang nggak pernah aneh-aneh dibawa-bawa, dibilang keluarga ini itu segala macam, padahal neneknya, tantenya, omnya itu sayang semua sama dia, nggak ada yang nggak sayang. Kenapa semua pada sayang sama dia, termasuk teman-teman gua? Karena satu-satunya cucu perempuan itu ya cuman dia. Ngerti gak? Dia tuh satu-satunya cucu perempuan, apapun yang diminta itu pasti terwujud, nggak mungkin nggak. Terus kalau ada orang juga yang bilang, ya anak kan cerminan orang tua. Dengar ya, gue punya temen rata-rata baik semua. Tapi
ada orang tuanya yang bejat, tapi anaknya memilih untuk baik. Ada orang tuanya baik banget, mengerti dengan agama lah, pokoknya udah hatam lah tentang agama. Ternyata anaknya hancur, ya kan? Jadi gue kadang-kadang suka nggak ngerti sama netizen, kadang-kadang mengartikan buah nggak jauh jatuh dari pohonnya. Pohon yang mana, jatuhnya kemana? Banyak lah, kita nggak usah. Jadi gini, gue kasih contoh satu, anaknya Pak Haji Rhoma Irama deh. Pak Haji nggak pakai narkoba kan? Tapi anaknya 2 kali di penjara kasus narkoba. Pak Haji saya nggak ikutan nih, Niki yang ngomong. Ya itu kan udah masuk ke berita-berita. Iya. Itu kan benar. Kalau idopis selagi omongan yang itu sudah tersebar luas di berita, nggak ada masalah. Nah itu contoh aja, itu contoh. Mana lagi contoh? Banyak sebetulnya di lingkungan gue itu. Makanya gue tuh kadang-kadang suka bingung sama netizen tuh. Terus ada lagi yang bilang, iya lu harusnya bayarin dong. Ada tuh si Germo ya, apa sih ngomong. Ya itu kewajiban sebagai orang tua. Gue kasih tahu ya. Gue itu yang ngandung dia 1 sampai 9 bulan. Dia itu gue lahirkan secara normal. Ya, dari rohnya ditiupkan sama Tuhan, gue bersumpah bahwa gue akan jadiin itu anak. Ya, terus tiba-tiba anak itu kan berulah, ya kan, bikin gempar satu Indonesia. Terus tuh nenek-nenek Germo itu ngomong, iya itu kan kewajiban anak. Banyak kok anak-anak begini begitu. Jangan disamain sama lingkungan elu. Germo, kalau lingkungan lu mungkin Germo, Elsie, Lonte, Dongdot, ya begitu semua kelakuannya. Kalau di lingkungan gua nggak ada yang begitu, itu suatu hal yang tabu. Kalau anak masih di bawah umur, di Indonesia itu baru bisa dikatakan dewasa ketika umur 20 atau 21. Ya, belum bisa, itu belum dewasa. Jadi makanya kalau ada yang mau ikut campur, setidaknya ya ngomongnya tuh gimana ya, susah juga ya, namanya juga orang kampung ya, gue juga nggak ngerti. Tapi banyak orang kampung pun yang pinter gitu, gue nggak ngerti. Yang satu itu kan getol banget, selalu komentarin tentang gue ya. Tapi dia kalau ngomong suka nggak ngaca gitu. Dia menyamaratakan anak-anak hancur yang ada di lingkungannya dia. Jangan disamaratakan, jangan dipukul rata, karena anak-anak yang hancur di lingkungannya dia berbeda dengan anak-anak yang hancur di lingkungan gua. Kalau anak-anak yang hancur di lingkungan gua, anak-anak yang hancur sesuai umurnya. Apa sih sesuai umurnya? Misal, pergi pulang malam, berbohong, bilangnya mau ngerjain PR, tapi ternyata pergi nongkrong. Itu menurut gua nakal. Gitu, pura-pura sakit, nggak mau belajar, itu nakal. Lah kalau di lingkungannya si Germo nenek itu kan dia sudah terbiasa dengan hidup dongdotnya, lonte-lontenya, ya kan, atau dia brong setelah hidupnya bebas. Mungkin dia biasa ngelihat anak umur 13 tahun, 14 tahun bersetubuh gitu kan dengan lawan jenis. Itu menurut dia hal biasa. Atau anak kecil hamil di luar nikah, menurut dia hal lumrah, tapi tidak di lingkungan gua. Tidak juga di lingkungan lu dong, Yolo. Karena kita sedari dini pun sudah mengajarkan bahwa hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan sebelum kamu cukup umur. Ketika kamu sudah cukup umur tuh berapa sih? Sekali lagi gue kasih tahu. Cukup umur itu di Indonesia itu 20 sampai 21 tahun, bukan 17 tahun. Jadi setidaknya gini loh guys, kalaupun kitanya hancur, walaupun kitanya nakal, kita harus mau apa ya, memberi standar baru gitu loh. Standarnya nakal buat anak-anak kita tuh seperti apa. Jangan sampai anak kita tuh nakalnya seperti kita gitu loh. Nah itu juga nggak bisa disamain ya Yolo. Iya. Karena gue kecilnya tuh nggak nakal kayak gitu. Lu boleh tanya ya, kalian boleh tanya nih ya, pasti kalian ada yang record. Kalian tanya di perumahan Binong Permai, Karawaci di Blok B. Karena saya kecil dan besar di sana. Tanya sama tetangga-tetangga di sana. Nikita Mirzani nakalnya kayak gimana sih? Nakalnya gua waktu masih kecil itu adalah panjat pohon. Nah, kayak ada juga nih ya beberapa ada cerita yang lewat di FYP, ada seorang kita let's say PSK lah ya. Dia bekerja malam segala macam, tapi dia tetap nelfon anaknya
Iya nanti ibu pulang kerja ibu nganter ngaji ya. Jadi maksud gue kalau misalnya yang DJ itu mewajarkan seperti itu ya jangan gitu loh Bu ya, ya makanya jangan. itu biarlah dia gitu, mungkin di lingkungannya dia atau di kehidupannya dia seperti itu, jadi hal itu lumrah ya, kita nggak bisa pukul rata orang-orang karena mungkin hidupnya biasa dengan kesederhanaan ya kan, lingkungannya, kawasannya, bertemu dengan siapanya kita kan nggak tahu ya kan, tapi jangan disamain anak elu dengan anak gua nih. Anak gua ini dari orok aja udah diperhitungkan nih, nanti SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya, bajunya, vitaminnya, makannya, pendidikannya, Banyak vitamin ya? Hah? Kayaknya dia kebanyakan vitamin tuh. Iya, makanya gue ketawa aja dia sampai ngoceh-ngoceh, teriak-teriak gitu kan, seolah-olah dia mengerti sekali tentang hidupnya Nikita Mirzani. Ya biarin aja, itu haknya dia gitu, karena semua orang kan sekarang punya media sosial, apalagi TikTok kan mau dapetin followers yang banyak, atau mungkin dia demen disanjung, oh bener tuh, begini begitu. Saya kasih tahu ya, kecilnya saya itu tidak seperti itu. Kecilnya saya tetap sekolah belajar. Nakalnya saya ya manjat pohon, manjat genteng, pernah bolos. Bolos. Terus Tukang berantem. Saya tukang berantem. Kalian kalau nggak percaya, kalian boleh tanya Smip Gemagawita di Cikokol Tangerang. Tanya Nikita Mirzani. Siapa aja yang pernah saya pukul di sana? Jadi kalau kecilnya saya kata, iya wajar lah, anaknya kayak begitu, mungkin maknya kayak gitu dulu. Saya baru tahu laki-laki itu ketika umur saya 20 tahun. Jauh sekali. Terus nakalnya kita tuh palingan uang SPP kepake buat naktir temen. Tuh paling jauh tuh bolos. Ya bukannya keluar pergi cabut dari boarding school. Nah bener dong, udah bayar mahal. Lu pernah nggak sih nge-DO diri lu sendiri kan nggak make sense di otak. Sama gue kasih tahu juga ya, saya tidak pernah hamil di luar nikah. Perawan saya pecah ketika saya menikah dengan mantan suami saya yang pertama, yang bernama Aizawa. Ya bapaknya dia. Jadi saya nggak tahu tuh pacaran tuh kayak apa, karena dulu waktu papa mama saya masih hidup ya, ketika saya pacaran atau ketemu sama laki-laki itu pasti laki-lakinya ke rumah, misal Pak mau nonton Pak di Mall Karawaci, oke, kalau enggak kakak gue yang ikut, kalau enggak siapa yang ikut, jadi gue nggak pernah ditinggalin berdua. Bawa nyamuk ya pasti ya. Nggak pernah, yang seumur-umur gue nggak pernah, gue nggak tahu apa sih rasanya pacaran berdua itu. Nah ketika gue divorce dengan mantan suami yang pertama, gue kerja di PT Cempaka Arta Buana, itu urusan batubara. Nah disitulah baru gue mengenal, oh pacaran berdua tuh begini ya. Tapi ketika umur gue itu sudah beranjak 23 tahun. Oke. Gitu, jadi kalau ada yang bilang, wah anak lu kan kayak gitu, kayak lu zaman dulunya. Emang kalian hidup sama saya? Memang kalian kalau kalian tetangga saya yang ngomong boleh lah, nggak ada masalah, karena wah dia tahu nih tentang gua gitu kan. Lah kalian nggak serumah, bukan teman, cuma denger dari sosial media, baca dari sosial media, tahu dari sosial media. Kok bisa mendugong-dugong kalau gua itu seperti itu kecilnya? Gua kecilnya itu penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Alhamdulillah orang tua gue masih utuh, masih hidup semuanya, dan gak pernah yang namanya dibiarin bebas. Gua masih sampai SMA aja. Kalian boleh tanya ya, nih SMA gue zaman dulu tuh namanya SMA Smip Gemagawita Cikokol. Kalian tanya, bener nggak Nikita Mirzani diantar jemput sama kakaknya, kalau nggak sama bapaknya? Tanya. Gua nggak tahu itu yang nongkrong sama temen-temen gimana, kecuali gue lagi madol. Kalau lagi madol iya, karena gue kadang-kadang suka boring, anjing gue disuruh belajar melulu nih gitu kan. Sekali gue bilang gue sekolah, tapi ternyata gue pergi. Dulu tuh cuman ada mall Lipo Karawaci dulu di Tangerang tuh, cuman ada itu aja. Jadi kalau kita madol atau apa tuh ya ke situ, atau nggak belajar pura-pura sakit, itu masih wajar karena itu kenakalan anak-anak remaja. Tapi ya sekali lagi
ini pintu maaf Niki sudah tertutup, sudah benar-benar tertutup. Jadi kalau misalnya ya ini pilihan dia mau hidupnya begini, tapi Dokter Oki sudah berusaha, tapi kamunya tidak memanfaatkan dengan baik, ya sudah gitu. Dan kalau misalnya ada upaya hukum, kamu mau melanjutkan ke upaya hukum, silahkan, kami tunggu. Itu aja. Oh iya, kata-kata terakhir Mi katanya. Oh iya, kata-kata terakhir dari gua yang tidak akan pernah gua ulang lagi ya. Dengar, sudah guys. keluar dari rumah, sudah bikin hancur segala sesuatu. Walaupun kamu bikin kericuh satu Indonesia, tapi insya Allah orang tuamu ini bakal tetap berdiri di kakinya sendiri. Tidak pernah bakal kekurangan satu apapun ya hidupnya. Nah, kamu yang sudah memilih untuk sendiri dan memilih jalan hidup kamu, ya, jalani dengan sebaik-baiknya. Buktikan bahwa nanti, entah nanti setahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mudah-mudahan umur ibunya ini masih panjang.